Halo semua, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai materi pengantar teknologi informasi tentang segmentasi pelanggan berbasis metode K-means clustering berdasarkan model RFM pada klinik kecantikan. Sebelum kita mendalami materi, saya ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Daniel Valentino Wijaya Budi dari kelompok matrikulasi di Sistem Informasi. Baik, sebelum masuk ke inti materi, mari kita mulai terlebih dahulu dengan sebuah pendahuluan. Jadi, materi kali ini berobjek pada sebuah klinik kecantikan yang berada di Malang yang bernama Bell Crown. Bell Crown ini merupakan klinik yang berfokus untuk memberikan pelayanan yang optimal bagi pelanggannya. Jadi, industri kecantikan di Indonesia itu sudah ada pertumbuhan dengan cepat. Tetapi Bell Crown sendiri belum ada strategi customer relationship management yang efektif. Untuk meningkatkan pelayanan pelanggan, mereka memerlukan adanya sebuah sistem segmentasi pelanggan dengan metode K-means clustering berdasarkan model variabel RFM atau merupakan kepanjangan dari resensi, frekuensi, dan juga monetary. Dengan metode RFM ini diharapkan sang klinik background dapat mengidentifikasi pelanggan mana yang paling menguntungkan dan menyesuaikan strategi pelanggan yang lebih tepat sasaran. Lalu untuk metode pemrosesan data bagi segmentasi pelanggan tidak hanya berhenti sampai variabel RFM saja, tetapi masih ada 3 variabel lainnya yang meliputi metode elbow, metode K-means clustering, dan juga metode CI valid. Sebelumnya sudah saya singgung bahwa variabel RFM terdiri dari resensi, frekuensi, dan juga monetary untuk menganalisis perilaku pelanggan. Tetapi jika kita tinjau dari namanya, resensi dan frekuensi merupakan histori transaksi dari sang pelanggan. Resensi mengarah kepada kapan terakhir kali sang pelanggan mengunjungi Bell Crown, kapan sang pelanggan terakhir kali melakukan transaksi pada Bell Crown. Lalu untuk frekuensi mengarah kepada sudah seberapa sering, berapa kali sang pelanggan mengunjungi Bell Crown, berapa kali sang pelanggan melakukan transaksi pada Bell Crown. Tetapi untuk monetary mengarah kepada seberapa besar nilai nominal yang sudah dikeluarkan oleh sang pelanggan selama bertransaksi di klinik Bell Crown tersebut. Kemudian ada metode elbow. Jadi metode elbow ini lebih tepatnya dipakai untuk mencari sejumlah dari cluster dari data yang sudah didapatkan. Metode elbow sendiri juga dipakai untuk menguji tingkat performa, tingkat konsistensi jumlah cluster yang tepat dengan melihat nilai SSE. Jadi metode elbow itu memiliki sebuah diagram garis yang memiliki nilai penurunan grafik yang drastis, jadi menukik dari atas ke bawah, lalu semakin melandai mendekati absis. Nah, dari garis yang melandai tersebut tentunya terdapat sebuah lakukan. Lakukan tersebut dinamai dengan kriteria siku. Kriteria siku itu sendiri yang akan menjadi nilai K atau jumlah cluster yang terbaik. Kemudian ada K-means clustering. K-means clustering ini yang utama ya. K-means clustering sendiri dipakai untuk mengelompokkan data menjadi beberapa kelompok atau dari namanya cluster berdasarkan kemiripan di antara data-data tersebut. Nah, untuk K-means clustering ini dilakukan dengan 4 algoritma dasar. 4 algoritma tersebut meliputi penentuan jumlah cluster K, inisialisasi K pusat, menempatkan objek ke cluster dengan Euclidean distance, dan yang terakhir adalah perhitungan kembali pusat cluster. Metode terakhir ada CI valid. CI valid sendiri dipakai untuk mengevaluasi seberapa baik hasil dari clustering dengan mengukur beberapa indikator atau satuan metrik evaluasi.
Lalu dalam sebuah penelitian, tentunya kita membutuhkan suatu alur sistem agar penelitian tersebut dapat berjalan dengan lancar. Jadi, prosedur pertama yang sang peneliti harus lakukan adalah mencari masalah yang ingin dikaji. Apabila sudah menemukan masalah yang ingin dikaji, maka sang peneliti perlu mengidentifikasi masalah yang akan dikajinya. Atau dalam materi ini adalah masalah segmentasi pelanggan dari klinik background sendiri. Lalu sang peneliti perlu juga mencari studi-studi literatur yang memuat teori-teori yang relevan terhadap penelitian sejenis yang pernah dilakukan sebelumnya terkait dengan segmentasi pelanggan ini, yang bisa melibatkan variabel RFM dan juga K-means clustering. Lalu sang peneliti perlu adanya pengumpulan data. Pengumpulan data di sini merupakan data profil pelanggan klinik background yang sifatnya anonymous, bukan berisi tentang data pribadi pasien seperti atribut, ID, nama, nomor telepon, dan lain-lain untuk menjaga privasi pelanggan tersebut. Lalu masih ada data transaksi 6 bulan terakhir, data referensi RFM, dan data pendukung lainnya yang diekstrak dari database dalam format XLS yang dapat dibaca oleh Microsoft Excel. Jadi dalam penelitian ini jumlah data yang didapatkan adalah 21.513 transaksi dan 4.716 pelanggan di dalam data transaksi pelanggan 6 bulan terakhir tersebut. Lalu masih ada data selection. Proses ini pada data untuk memilih variabel referensi RFM atau referensi frekuensi dan juga monetary. Seperti yang sudah saya singgung, RFM sendiri terdiri dari resensi yang tercatat dari kapan terakhir kali sang pelanggan bertransaksi di background, lalu frekuensi dihitung dari berapa kali sang pelanggan tersebut melakukan transaksi di background tersebut selama satu periode, atau dalam periode ini rentangnya adalah 6 bulan. Sedangkan variabel monetary dihitung dari jumlah nominal yang dikeluarkan oleh sang pelanggan pada saat transaksi dengan background. Jadi setelah data selection perlu adanya sebuah prapemrosesan data. Jadi prapemrosesan data ini penting dilakukan sebelum clustering. Prapemrosesan data ini bisa dilakukan dengan data cleansing atau pembersihan data, reduksi Euler, dan data transformasi data dengan proses logaritma untuk mentransformasi rentang nilai setiap variabel menjadi lebih kecil, dan normalisasi min-max untuk mengubah rentang nilai tiap variabel menjadi 0 sama dengan 1. Jadi 0 itu merupakan batas bawah, tidak bisa kurang dari 0. Dan 1 itu merupakan batas atas, nilai maksimalnya, sudah tidak bisa lebih dari 1. Dalam materi ini proses prapemrosesan data sebelum clustering ini menggunakan software R. Lalu setelah proses prapemrosesan data, sang peneliti akan masuk ke analisis hasil segmentasi pelanggan atau clustering, data clustering. Jadi data clustering ini akan melalui 3 tahapan utama untuk menentukan nilai K atau cluster dengan metode elbow, K-means clustering, dan juga SSI, uji performa cluster, bisa menggunakan SSI dan index silhouette width dan connectivity. Lalu data clustering ini tentunya membutuhkan data utama, yaitu data pada variabel RFM sebagai patokan atau pendukung. Lalu jika metode elbow K-means clustering dan juga uji performa cluster sudah diterapkan, maka akan dilakukan analisis hasil cluster dengan denormalisasi data. Denormalisasi data itu merupakan data yang sudah dinormalisasi dan ditransformasi, kemudian dikembalikan ke nilainya yang semula. Nah, jadi tahapan ini dilakukan untuk mempermudah analisis cluster dengan membandingkan pada variabel layanan.
Setelah melakukan data clustering, tahap terakhir adalah membuat visualisasi cluster. Visualisasi cluster sendiri merupakan hasil script pada software R yang kemudian dimasukkan ke dalam R query pada software Power BI. Apa itu Power BI? Jadi Power BI ini membantu untuk memvisualisasikan hasil cluster dalam bentuk grafik tiap segmen yang diperoleh pada proses sebelumnya. Tetapi tidak hanya grafik saja, juga ada anggota per clusternya beserta informasi hasil analisis yang dilakukan pada tahap sebelumnya. Jadi input proses ini cluster yang dihasilkan oleh tools R dan output berupa dashboard yang menampilkan grafik hasil clustering berupa segmentasi pelanggan yang sudah diverifikasi oleh pemilik background malang melalui kuesioner System Usability Scale atau SUS. Baru sang peneliti bisa menarik kesimpulan dari penelitian tersebut. Nah, jadi berikut ini merupakan tabel dari hasil analisis RFM yang merupakan langkah dari pertama tadi. Di sini bisa dilihat bahwa terdapat 3 tabel yang memuat satu persatu variabel. Ada tabel variabel resensi, frekuensi, dan juga monetary. Seperti yang sudah saya singgung, resensi ini merujuk kepada kapan terakhir kali sang pelanggan melakukan transaksi pada klinik background ini. Misalkan ID customer 01 2011 649 terakhir berkunjung 32 hari yang lalu. ID 679 berkunjung 72 hari yang lalu. ID 684 berkunjung 139 hari yang lalu dan seterusnya sampai ID 709. Kemudian tabel frekuensi. Tabel frekuensi yang jelas merujuk kepada sudah berapa kali sang pelanggan tersebut lakukan transaksi pada klinik background. Misalkan ID customer 649 sudah 11 kali datang dan melakukan transaksi di background. ID 679 sudah 3 kali, ID 684 sekali, 705 6 kali, dan 709 sebenarnya 8 kali. Kemudian ada monetary yang merujuk kepada seberapa banyak nominal yang sudah dikeluarkan oleh pelanggan yang berkunjung tadi. Misalkan ID 649 1.822.000 rupiah dan seterusnya sampai ID 709. Nah, lalu kita sampai ke praktek dari metode elbow sendiri. Tadi yang sudah saya singgung, metode elbow dipakai untuk menentukan jumlah klaster terbaik dan berhubungan dengan sebuah grafik diagram garis di mana ada sebuah penurunan nilai secara drastis, lalu semakin melandai mendekati dengan absis. Nah, jadi dari gambar atau plot ini bisa dilihat bahwa titik siku terbentuk di antara titik 2 dan 4 yang dilingkari merah tersebut. Lalu setelah titik 3, sudah tidak ada lagi penurunan secara signifikan, sehingga bisa disimpulkan bahwa titik yang dilingkari tersebut merupakan jumlah cluster yang terbaik, yaitu ada 3 cluster. Tetapi jika dihitung kembali dengan perhitungan uji performa seperti SSE tadi, itu didapatkan hasil bahwa jumlah cluster yang optimal adalah 2 cluster. Sehingga dipilihlah titik kedua untuk digunakan dalam proses clustering ulang. Lalu setelah menentukan jumlah cluster dari metode elbow, ada proses pra-pemrosesan data. Jadi pra-pemrosesan data ini melalui 3 tahap, yaitu transformasi data dengan logaritma, data pembersihan data, dan juga normalisasi min-max. Jadi hasil dari pra-proses data ini bisa dilihat dari kolom, resensi, frekuensi, dan juga monet. Lalu jika kita lihat kenapa tabel dari K-means clustering ini ada 2, hal ini dikarenakan kesimpulan jumlah cluster menurut metode elbow ada 3 cluster. Tetapi jika diuji performa, jumlah clusternya menjadi 2 cluster saja, sehingga kita akan mengakumulasikan kedua kesimpulan tersebut menjadi 2 tabel.
Jadi tabel yang pertama, tabel yang di sebelah atas, itu menurut uji performa, klaster yang pertama yang pada kolom CI, pada kolom CL, 1 dan klaster 1 itu memiliki 2.490 kedua dan klaster kedua CL nomor 2 sebanyak 2.215 anggota. Lalu jika kita meninjau tabel yang bawah, tabel hasil K-means 3 cluster, pada cluster pertama memiliki 1.499 anggota, cluster kedua 1.617 anggota, dan cluster ketiga sebanyak 1.591 anggota. Nah, uji performa SSE tadi dipakai untuk mencari performa setiap jumlah cluster yang disesuaikan dengan rentang nilai pada metode elbow tadi. Jika kita tinjau ulang, metode elbow tadi kan berkaitan dengan sebuah diagram garis yang langsung menikuk tajam, ada penurunan nilai dengan tajam, lalu semakin melandai, mendekati dengan absis. Nah, jika kita lihat dari tabel sebelah kiri ini, kan angkanya adalah nilainya 755,47. Lalu pada nilai kedua sudah turun drastis menjadi 371,39. Jika digambarkan dalam grafik tentunya akan menikuk dengan tajam karena sudah ada perbedaan yang sangat jauh. Lalu jumlah K ketiga 4, 5, 6 tersebut selisihnya menjadi tidak jauh beda. Dari 371 menjadi 280, menjadi 206, 173, 147, dan seterusnya semakin lambat progresnya. Jadi dari uji performa ini nilai K yang dipakai adalah 2. Kenapa nilai K yang dipakai adalah 2? Karena nilai K nomor 2 tersebut seterusnya mengalami penurunan yang stabil. Jadi tidak langsung menukik dengan tajam, dia akan melandai lalu mengalami penurunan dengan stabil, semakin melandai mendekati dengan absis. Sehingga perlu dilakukan clustering ulang dengan nilai K sama dengan 2. Lalu jika kita melakukan uji performa dengan metode CI valid yang menggunakan rumus connectivity, tune index, dan silhouette width, hasilnya bisa dilihat dari slide ini, tabel yang sebelah kanan. Jadi setelah kita mendapatkan hasil dari analisis sebelumnya, kita akan melakukan analisis clustering. Jika dilihat pada slide ini terdapat dua tabel analisis clustering yang masing-masing memiliki 2 cluster dan juga 3 cluster. Kita akan mulai dari yang 2 cluster terlebih dahulu. Cluster 1 menduduki posisi kedua. Kenapa bisa begitu? Karena resensi ini merujuk kepada kapan terakhir kali sang pelanggan melakukan transaksi pada Battleground. Rata-ratanya adalah 105 hari yang lalu. Dan frekuensi seberapa sering pelanggan tersebut untuk bertransaksi hanya 2 kali saja. Dan nominal yang dikeluarkan hanya 291.660. Tetapi jika kita lihat pada cluster 2, rata-rata waktu terakhir sang pelanggan melakukan transaksi pada Battleground hanya 34 hari saja, jauh di atas cluster 1. Lalu untuk seberapa banyak kali sang pelanggan melakukan transaksi pada Battleground juga jauh di atas cluster 1, yaitu 6 kali, dan jumlah nominal yang jauh lebih besar juga, yaitu 1.167.493. Lalu jika kita tinjau pada tabel dengan 3 cluster 1 menduduki peringkat 1, cluster 2 peringkat 2, dan cluster 3 peringkat 3. Jadi gambarannya, apabila rata-rata resensinya semakin tinggi, maka peringkatnya akan semakin rendah karena menunjukkan semakin jarang orang atau pelanggan yang bertransaksi di Battleground. Lalu untuk frekuensi, jika nilainya
semakin besar, maka peringkatnya akan semakin tinggi, sama dengan monetary, karena frekuensi menunjukkan tentang seberapa sering, sudah berapa kali sang pelanggan tersebut bertransaksi dengan background. Apabila nilainya semakin besar, maka pelanggan tersebut sudah lebih banyak melakukan transaksi di background tersebut. Dan begitu halnya dengan monetary, yang menunjukkan jumlah nominal yang sudah dikeluarkan pelanggan selama bertransaksi di klinik background ini. Lalu ada proses visualisasi dashboard dari hasil analisis sebelumnya. Nah, pada slide ini bisa dilihat terdapat beberapa grafik untuk memvisualisasikan keadaan setiap segmen, seperti grafik donat. Grafik donat untuk merepresentasikan persentase pelanggan setiap segmen. Lalu grafik scatter untuk merepresentasikan hubungan variabel RFM. Lalu grafik diagram batang untuk menampilkan jumlah transaksi layanan setiap cluster, label rata-rata variabel RFM, dan box scatter plot untuk merepresentasikan plot pelanggan pada ketiga variabel. Kemudian akan dilakukan usability testing. Jadi usability testing ini untuk apa? Usability testing ini dipakai untuk mengetahui kualitas dashboard yang dibuat dengan metode sistem usability scale atau SUS. Jadi usability scale ini memiliki kelebihan, yaitu bisa digunakan pada sampel yang jumlahnya lebih sedikit. Nah, dari testing yang dilakukan oleh kepada Bell Crown ini, didapatkan bahwa hasil perhitungannya dapat disimpulkan bahwa nilai rata-rata responden untuk dashboard adalah 85, sehingga dashboard bisa dikategorikan ke dalam dashboard acceptable, yang berarti dashboard tersebut diterima dengan baik oleh perusahaan dalam pengambilan keputusan strategis. Jadi, apa yang kita bisa simpulkan dari materi ini? Jadi, segmentasi pelanggan dengan model RFM itu dapat digunakan untuk mendeskripsikan profil pelanggan dan juga perilaku sang pelanggan. Tetapi untuk metode K-means dan data clustering itu digunakan untuk segmentasi pelanggan. Walaupun dalam data clustering ini terdapat perbedaan hasil antara metode Elbow dan juga uji performa. Walaupun akhirnya dari kedua perbedaan hasil tersebut menunjukkan bahwa dual cluster itu adalah yang paling optimal. Nah, lalu visualisasi interaktif pada dashboard yang bisa diukur melalui sistem usability testing itu menunjukkan bahwa tingkat penerimaan yang tinggi dengan skor rata-rata 85. Dan juga dashboard ini menyediakan berbagai grafik yang membantu background dalam memahami distribusi dan karakteristik pelanggan berdasarkan segmen mereka masing-masing. Demikian hasil pemaparan saya mengenai materi segmentasi pelanggan pada kesempatan kali ini. Saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas perhatiannya, dan juga saya mohon maaf apabila saya ada kesalahan dalam bertutur kata maupun perilaku.